Persib menang, Bobotoh minta Jupe out. Dua pemain Persib moncer di timnas. Ada apa dengan Persebaya? Serta beberapa berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Meskipun Persib Bandung memenangkan laga di pekan ke-10 kontra Barito Putra dengan skor meyakinkan 5-2, namun ternyata ada beberapa hal yang disoroti. Di antaranya adalah 2 gol yang bersarang ke gawang Reky Rahayu. 2 gol dalam kurun waktu 10 menit sempat membuat pelatih Persib Luis Mia cemas. Untungnya Jack Grealish alias Lord Hand bisa membuat Luis Mia sedikit tenang dengan golnya. Namun Mila pun kabarnya cemas saat Barito dapatkan penalti. Usai laga, Luis Mia memang tampak senang, namun ternyata ada hal yang harus segera Luis Mia bereskan di Persib. Ya, tentu saja adalah lini belakang. Hal ini pun disoroti oleh Bobotoh, terutama posisi Ahmad Jufriyanto. 2 gol yang bersarang ke gawang Persib tak lepas dari keteledoran Jupe. Jupe yang diplot sebagai kapten sekaligus menggantikan posisi Daisuke Sato yang ditarik lebih ke depan, justru seringkali lakukan kesalahan dan blunder. Hal ini sebenarnya sudah sering disoroti di laga-laga awal Persib musim ini, di mana Persib kebobolan begitu banyak gol saat Jupe main diduetkan dengan Nick. Tentu hal ini sudah sering kami bahas ya, jika 2 bek tengah Persib ini harus secepatnya dievaluasi. Jupe memang bagus, tapi itu dulu. Kini usia Jupe sudah tak muda lagi dan sudah saatnya diregenerasi. Bahkan kami mencatat Daisuke Sato yang notabene lebih pendek dari Jupe dan berposisi sebagai bek kiri lebih bagus ketimbang Jupe jika dipasang sebagai bek tengah. Nah, saat ini kan Persib libur nih selama 2 pekan lebih karena adanya FIFA Matchday. Ini saatnya Luis Mia benahi lini pertahanan Persib. Sebenarnya Luis Mia mungkin sudah tahu ya jika lini pertahanan Persib itu buruk. Maka dari itu Luis Mia yang sebenarnya jarang banget pakai 3 bek tengah saat di timnas, di Persib Luis Mia pakai 3 bek tengah. Nah, kalau demikian berarti nanti ya di jendela transfer nanti itu saya yakin sih akan ada bek tengah baru di Persib. Di sisi lain, 2 pemain Persib di timnas U19 tengah dapat sorotan nih, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwish. 2 pemain yang jarang dapat kesempatan tampil di Persib ini justru tampil apik dan memukau di tangan Sintayong. Meskipun tak mencetak gol, tapi 2 pemain muda ini sudah torehkan 2 assist dan 3 assist loh. Kakang 2 assist di laga perdana kontra Timor Leste, dan Robby Darwish 3 assist, 2 assist di laga kontra Timor Leste dan 1 assist di laga kontra Hong Kong. Padahal di timnas 2 pemain ini dimainkan justru bukan di posisi aslinya loh. Di laga pertama Kakang dimainkan sebagai bek kanan dan Robby Darwish sebagai libero. Sementara di laga kedua Robby diplot sebagai wingback. Tapi entah kenapa ya, kalau di timnas ditempatkan dimanapun 2 pemain ini tetap bagus ya. Jadi ya siap-siap aja nih Persib, terutama pemain-pemain di posisi wingback kanan dan kiri seperti Erianto, Rumakik, dan Bayu Fikri akan tersingkir jika Luis Mia tempatkan Kakang dan Robby Darwish di posisi wingback. Atau siap-siap aja nih Persib kalau nggak pertahankan 2 pemain muda ini, bisa disamber tim lain nih.
Sementara itu dari Timnas U19 sendiri, terutama kiper utama Timnas U19 Cahya Supriyadi yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat benturan dengan Berry Santoso, kabarnya sudah mulai membaik. Setelah dilakukan CT scan, tak ada cedera serius dari Cahya. Hal ini pun diungkapkan tim dokter PSSI. Kiper asal Karawang milik Persija Jakarta ini memang dibutuhkan di Timnas U19, apalagi saat nanti menghadapi Vietnam di laga terakhirnya. Get well soon ya Cahya. Dari Persebaya, ada apa dengan Persebaya musim ini? Terseok-seok di liga, hingga yang terbaru adalah bos utama Persebaya Azrul Ananda resmi mengundurkan diri dari Persebaya. Pengumuman pengunduran diri Azrul ini diunggah di akun Instagram resmi Persebaya. Azrul mengaku dirinya mundur bukan urusan politik, tapi ada hal lain yang membuat dirinya harus pergi dari Persebaya. Persebaya memang tengah disorot, terutama dengan hasil yang dicapai musim ini. Apalagi usai Persebaya takluk di kandang sendiri oleh Rans Nusantara FC yang notabene tim promosi, yang menyebabkan Persebaya harus didenda akibat ulah supporternya yang merusak Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sebenarnya ini sudah pernah kami bahas ya di sebelum kompetisi. Keputusan Aji Santoso melepas 80% skuadnya musim lalu akan jadi blunder kepada Persebaya itu sendiri. Namun kala itu Aji Santoso tetap yakin jika dirinya mampu mengembangkan potensi para pemain muda Persebaya musim ini. Kami sendiri sih nggak ragu ya dengan kualitas melatih Aji Santoso, tapi memang tak mudah untuk mematangkan para pemain muda, apalagi Persebaya 80%-nya musim ini adalah pemain muda yang notabene minim jam terbang. Tentu sulit untuk adaptasi di liga yang super ketat seperti liga kita ini. Jika Persebaya ingin keluar dari masalah ini, ya mau nggak mau rombak skuad di putaran kedua, cari pemain-pemain yang notabene memiliki jam terbang dan pengalaman yang akan melengkapi skuad muda Persebaya nanti. Jadi ada keseimbangan antara pemain tua dan muda. Nah, mundurnya Azrul Ananda dari Persebaya ini menimbulkan spekulasi jika Arthur Irawan akan menggantikan tempat Azrul Ananda di Persebaya. Pasalnya para bonek meminta Persebaya tetap dipimpin oleh orang asli Surabaya, dan kebetulan Arthur Irawan lahir di Surabaya. Dan Arthur pun tengah didesak mundur oleh Persik Kediri nih. Jadi bisa saja Arthur yang akan ambil aja nih. Gimana ya menurut kalian? Mundurnya Azrul Ananda dari Persebaya ini pun ternyata mendapat respon dari pihak PSIS Semarang. PSIS kabarnya bersiap untuk mengambil Aji Santoso jika memang dilepas oleh Persebaya, atau Aji Santoso ikut mengundurkan diri bersama Azrul Ananda. Hal ini terjadi lantaran hingga saat ini PSIS belum juga mau mengumumkan pelatih barunya. Meskipun sejumlah nama telah mencuat seperti Vincenzo Anese dan Robert Rene Albert, namun kabarnya para Snack dan Panser Biru tak setuju jika Rene Albert ke PSIS. Kalau Vincenzo Anese sih menurut Snack dan Panser Biru ya boleh-boleh aja. Nah, lalu bagaimana jika Aji Santoso yang ke PSIS nih? Jika Aji Santoso ke PSIS, ini artinya PSIS akan jadi Persebaya Jilid 2021, di mana Aji Santoso akan bertemu kembali dengan Taisei Marukawa, Ali Sesai, dan Octavianus Fernando. Inilah yang membuat para Snack dan Panser Biru yakin jika Aji Santoso akan mau ke PSIS. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi belum mau berkomentar banyak soal ini. Namun yang pasti Yoyo mengatakan jika Aji Santoso mau ke PSIS, kontrak durasi panjang pun siap disodorkan PSIS pada Aji Santoso. Kita nggak bisa berspekulasi pelatih A, pelatih B, tapi yang pasti kita memang tengah tunggu pelatih. Kemarin ada yang nanya gimana kalau Aji Santoso aja. Ya, kita akan kasih kontrak durasi panjang kalau Aji Santosonya mau ke PSIS, ujar Yoyo Sukawi. Kalau Aji Santoso ke PSIS, maka PSIS lebih baik lagi ya menurut kami. Tapi justru kehancuran buat Persebaya lebih parah lagi nih. Karena walau bagaimanapun Aji Santoso itu masih dibutuhkan di Persebaya. Ya tinggal rombak skuad aja deh.
Namun jika seandainya benar nih Aji Santoso out dari Persebaya dan hijrah ke PSIS, ini artinya pupus sudah harapan ex pelatih Persib Robert Rene Albert untuk membesut PSIS Semarang. Nah, tim manakah yang kira-kira akan dilatih oleh Rene Albert ya? Yang paling mungkin saat ini adalah Barito Putra. Pasalnya selain Barito belum menemukan pelatih baru, Rene Albert pun diketahui dekat dengan para petinggi Barito Putra. Dan Rene Albert pun sudah memfollow akun Instagram Barito Putra. Jika Robert Rene Albert ke Barito, siapa yang kira-kira akan tersingkir dari Barito ya? Menurut kami tentu saja dua pemain depan Barito ya, yakni Rafinha dan Rafael Silva. Pasalnya dua pemain ini kabarnya tak disukai oleh Robert Rene Albert. Contohnya ketika Rafinha itu sempat ditawarkan oleh bos Persib saat Rafinha masih di Persela, tapi kala itu Rene Albert menolak Rafinha. Jika Rene Albert ke Barito, posisi Rafinha ini pasti akan digantikan oleh Geoffrey Castillion. Sementara Rafael Silva pun kemungkinan akan digantikan oleh Thomas Verheiden. Ya inginnya itu Robert Rene Albert jadinya Belanda Connection lah gitu. Ini ditambah lagi Ezra Walian yang kabarnya pun kemungkinan akan hengkang dari Persib karena kabarnya Luis Mia sudah tak membutuhkan Ezra Walian di Persib. Tapi kita akan lihat ya di pekan ke-11 nanti, pasalnya di pekan ke-11 nanti inilah akan diketahui.